Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Asal mula Gunung Arjuna. Dalam cerita pewayangan, Arjuna adalah salah seorang dari 5 anak Prabu Pandu. Ia mempunyai keahlian berperang dan kesaktian yang lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Kesaktiannya ia dapatkan sebagai anugerah dari para dewa, karena ia rajin bertapa. Suatu saat Arjuna pergi bersemedi dengan harapan agar para dewa menambah kesaktiannya. Di lereng sebuah gunung di wilayah Batu Malang, ia memulai persemedian tersebut. Arjuna duduk di puncak sebuah batu yang cukup tinggi. Karena khusyuk bersemedi, tubuh Arjuna menjadi bersinar dan memancarkan kekuatan. Kekuatan itu membuat puncak gunung semakin menjulang menembus langit dan mengguncang kayangan. Para dewa di negeri kayangan merasa terganggu. Lalu mereka mengutus Batara Narada turun ke bumi untuk meminta Arjuna menghentikan semedinya. Arjuna, mohon hentikanlah semedimu karena akan merusak negeri kayangan, kata Batara Narada ketika berhasil menemui Arjuna. Arjuna tidak bergeming, ia tetap melanjutkan semedinya. Jika ia sampai terganggu oleh teguran Batara Narada, ia khawatir para dewa tidak akan menambah kesaktiannya. Setelah Batara Narada gagal, para dewa negeri kayangan menurunkan beberapa bidadari cantik untuk menggoda Arjuna. Namun Arjuna tetap saja tidak terganggu. Setelah itu, diturunkanlah roh jahat untuk menakut-nakuti Arjuna. Namun mereka tetap saja tidak berhasil. Akhirnya para dewa negeri kayangan mengutus Batara Narada untuk kembali ke bumi menemui Batara Semar yang selama ini mengasuh kelima Pandawa, termasuk Arjuna. Ia yakin Arjuna mau mendengarkan Semar. Batara Semar tidak menjalankan tugasnya sendirian. Ia meminta bantuan Batara Togog. Lalu mereka berdua bersemedi untuk menambah kesaktian. Dengan kesaktian itu, mereka mengubah tubuh mereka menjadi besar. Kedua Batara ini berdiri di sisi-sisi gunung tempat Arjuna bersemedi. Dengan kesaktian yang luar biasa, mereka memotong bagian atas gunung tersebut dan melemparkannya ke arah tenggara. Sehingga terdengarlah bunyi dentuman yang sangat dahsyat. Bunyi apa itu? Tanya Arjuna dengan sangat terkejut. Batara Semar dan Batara Togog menghampirinya. Kami baru saja memotong puncak gunung ini, jawab Batara Semar. Bunyinya membuyarkan semediku, Guru. Dewa pastinya tidak akan menambahkan kesaktianku, kata Arjuna. Pertapaanmu itu sangat meresahkan negeri kayangan. Kekuatannya dapat menimbulkan kerusakan. Kesaktian seperti apa lagi yang kau inginkan? Kau sudah sangat sakti. Seharusnya kau semakin rendah diri, bukan justru menimbulkan kerusakan. Nasihat Batara Semar. Arjuna tertegun. Ia menyadari kesalahannya. Ucapan Batara Semar menggugah hatinya. Terima kasih, Guru, ujar Arjuna. Ia pun menghentikan pertapaannya. Oleh penduduk setempat, gunung tempat Arjuna bersemedi itu dinamakan Gunung Arjuna. Pesan moral dari dongeng ini adalah keserakahan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pemuda yang boros. Pada suatu masa,
Hiduplah seorang pemuda yang kaya raya. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dan mereka mewariskan semua hartanya kepada pemuda itu. Namun sayang sekali, pemuda itu sangat boros. Ia sama sekali tak menghargai harta yang diberikan oleh orang tuanya. Setiap hari kerjanya hanya menghambur-hamburkan uang. Pemuda itu sering berbelanja sesuatu yang tak ia perlukan. Ia juga sering mengadakan pesta di rumahnya. Kalian tinggal datang saja ke rumahku. Aku selalu mengadakan pesta. Ada banyak makanan enak di sana, ucap pemuda itu suatu hari. Teman-temannya sangat senang. Mereka datang dan makan sepuasnya di sana. Pemuda itu sering berpesta hingga larut malam. Akibatnya, ia selalu bangun kesiangan. Baginya itu hal yang biasa. Toh uangnya masih banyak, pikirnya. Hingga suatu hari, pemuda itu kehabisan uang. Ia menjual seluruh harta bendanya yang tersisa. Setelah itu, ia menggunakan uang itu untuk kembali berpesta di rumah temannya. Sungguh, pemuda itu sangat boros. Beberapa hari kemudian, pemuda itu merasa sedih. Uang yang dimilikinya telah habis. Kini, ia menjadi seorang gelandangan. Sangat menyedihkan. Sekarang yang aku miliki hanya jubah yang kukenakan. Apakah aku harus menjualnya juga? Tanya pemuda itu suatu hari. Ia melihat seekor burung layang-layang terbang. Sepertinya hal itu membuat dirinya mantap menjual jubahnya. Biasanya jika ada burung layang-layang terbang, pertanda bahwa musim panas akan segera tiba. Pemuda itu pergi ke rumah temannya. Ia menawarkan jubah miliknya. Ia pun mendapatkan uang dari jubah itu. Uang itu cukup untuk makan beberapa hari. Aku tak perlu memikirkan makanan untuk beberapa hari nanti, katanya. Pemuda itu lalu membeli makanan. Ia kembali ke rumahnya tanpa jubah miliknya. Rupanya malam itu cukup dingin. Pemuda itu merasa kedinginan. Tentu saja begitu, sebab jubah yang biasa ia kenakan telah ia jual. Rupanya burung layang-layang tak selamanya membawa kabar baik musim panas. Kini pemuda itu pun kedinginan, hanya mengenakan kaos lengan pendek dan celana yang tak terlalu tebal. Sungguh sial hidupku, ucap pemuda itu menyesali kehidupannya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan boros, sebab boros akan membuat hidupmu sulit. Berhematlah untuk masa depan yang lebih baik. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Anak kodok dan kerbau. Beberapa anak kodok sedang bermain di lumpur. Mereka asik menenggelamkan diri di lumpur. Di samping mereka bermain, terdapat sungai yang jernih. Itu artinya setelah mereka puas bermain lumpur, mereka bisa menceburkan diri ke dalam sungai. Kotor sekali tubuhmu, ucap salah satu anak kodok. Kau pun sama kotornya, ledek anak kodok yang lain. Beberapa anak kodok lalu melompat ke sungai. Mereka asik menceburkan diri ke dalam air yang jernih itu. Tetapi salah satu anak kodok masih asik bermain di lumpur. Ia tak menyadari bahwa ada seekor kerbau yang sedang berjalan ke sungai. Kerbau berdiri di kubangan lumpur untuk meminum air sungai. Kerbau tak tahu bahwa di kubangan lumpur yang ia injak ada seekor anak kodok yang sedang bermain. Kerbau itu tak sengaja menginjak si anak kodok. Alhasil anak kodok itu pun tenggelam ke dalam lumpur. Setelah selesai minum, kerbau langsung kembali ke kelompoknya. Si anak kodok menangis.
Namun untunglah ia tak mati diinjak oleh kerbau tersebut. Teman-temannya pun segera menolongnya. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya salah satu teman si anak kodok. Anak kodok itu mengangguk-ngangguk, namun tubuhnya terasa sakit. Akhirnya, teman-temannya pun memutuskan untuk mengantarkan si anak kodok pulang. Sampainya di rumah, ibu kodok menanyakan apa yang terjadi dengan anaknya. "Ada seekor binatang besar yang menginjakku hingga aku tenggelam ke dalam lumpur," isak anak kodok. "Hewan yang sangat besar, tapi aku pasti lebih besar daripada hewan itu," ujar ibu kodok. "Tidak, hewan itu sungguh besar," bantah anak kodok. "Apakah sebesar ini?" tanya ibu kodok sambil menggelembungkan tubuhnya. "Lebih besar lagi," ucap anak kodok. "Apa sebesar ini?" tanya ibu kodok kembali menggelembungkan tubuhnya menjadi lebih besar. Tetapi anak kodok itu kembali menggeleng. Ibu kodok terus saja menggelembungkan tubuhnya menjadi lebih besar lagi. Bukannya memperoleh jawaban, justru tubuh ibu kodok meledak. Seharusnya ia tak melakukan hal itu karena sebesar apapun kodok, tak mungkin bisa melebihi besarnya seekor kerbau. Pesan moral dari dongeng ini adalah, janganlah terlalu memaksakan kehendak.